Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Sebelumnya saya akan memaparkan masalah nilai ya, dari hasil sesudah UTS sampai ke tugas yang masuk tugas terakhir ini. Ternyata sudah saya masukkan ke Excel itu, dari sekitar 34 mahasiswa itu yang hanya mendapat nilai C itu hanya satu orang untuk sementara itu, dan yang mendapat nilai D itu sekitar 3 orang, yang lain itu masih E. Artinya apa? Kalau yang D itu dari nilai 41 sampai ke 50 sekian, 52 kalau nggak salah. Sedangkan untuk yang E itu 41 ke bawah. Artinya yang dapat D itu berarti nilainya sudah di atas 41. Sedangkan yang di bawah 41 itu masih E semua. Dan yang dapat C itu satu orang dengan nilai itu sekitar 56, berapa. Dan itu hanya satu orang. Jadi ini tinggal beberapa pertemuan, sekitar 4 pertemuan ya. Jadi Anda manfaatkan di tugas ini, benar-benar Anda manfaatkan di kedisiplinan Anda. Jadi tidak hanya mengumpulkan di akhir-akhir perkuliahan atau di akhir-akhir masa tenggangnya. Misalkan tadi aja banyak yang sudah mengumpulkan, padahal waktunya ada 1 minggu saya kasih waktu itu. Kenapa nggak tepat waktu aja, biar tidak ada pengurangan nilai? Mungkin seperti itu. Kita sebentar saja untuk pembahasan ini, karena juga biar banyak tugas. Kalau banyak tugas berarti akan banyak nilai yang akan masuk. Oke, kita langsung ke bab aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Untuk menentukan turunan Y 3X pangkat 4 plus 7X minus 8 pangkat 9, jadi keseluruhannya itu pangkat 9, dengan cara mengalihkan bersama ke 9 faktor itu. Jadi kalau misalkan ini kita kali sampai 9 kali, otomatis kita akan kesusahan ya. Kemudian mencari turunan polinom berderajat 36 tentulah sangat melelahkan, kesusahan, memakan banyak waktu. Cara yang mudah untuk menentukan turunan Y sama dengan 3X pangkat 4 plus 7X minus 8 pangkat 9 adalah dengan menggunakan aturan rantai. Definisi dari aturan rantai sendiri adalah, misal saya memiliki Y fungsi FU dan U sendiri adalah fungsinya adalah GX. Untuk menentukan fungsi komposisi yang dirumuskan dengan Y F GX sama dengan F OGX. Jika G terdiferensial di X dan F terdiferensial di U sama dengan X, maka Y-nya itu sendiri adalah FOGX terdiferensial di X. Jadi rumusnya misal seperti ini. Jika saya memiliki Y absen, berarti FOG-nya juga absen. Tuh. Sehingga akan menjadi F absen GX dan GX-nya itu sendiri. Karena di sini absennya itu ada pengurungan. Jadi pengurungannya pasti 2 kali G-nya. Untuk F-nya sendiri dan untuk G-nya sendiri absennya. Atau bisa juga dengan, ini harus diingat, DY per DX sama dengan DY per DU, DU per DX. Jadi dikalikan ya. Lanjut, fungsi komposisi dapat diperluas menjadi komposisi 3 fungsi atau 4 fungsi dan seterusnya. Artinya ini bisa diperbanyak ya. Misal di sini jika saya memiliki Y sama dengan FU atau fungsi U dan U sama dengan GF dan F sendiri sama dengan HX, maka fungsi Y-nya itu sendiri adalah F OGOHX. Kalau kita turunkan penurunannya, berarti di situ DY per DX
dy per du, du per dv, dv per dx. Gampang ya, untuk menghafalkannya saya rasa gampang, tapi tidak perlu dihafalkan. Kita langsung ke contoh soal. Di situ tentukan jika saya memiliki turunan y sama dengan 3x pangkat 4 plus 7x minus 8 pangkat 9. Seperti yang di atas ya. Penyelesaiannya yang pertama kita misalkan yang di dalam ini adalah u ya. Yang di dalam adalah u-nya. Jadi u-nya ngambil di dalam 3x pangkat 4 plus 7x minus 8 ya. Berarti untuk turunan dari u sendiri, turunan terhadap x-nya berarti menjadi 12x pangkat 3 plus 7. Pak, dari mana ini? Kita sudah bahas kemarin ya, masalah ini turunan kemarin itu. Berarti itu menjadi 12x pangkat 3 plus 7. Selanjutnya adalah untuk yang y. Berarti yang y kan tinggal pangkat 9-nya ini, karena kita kan tadi gak ngitung pangkat 9-nya. Berarti y sama dengan u pangkat 9 ini. Y sama dengan u pangkat 9. U-nya sendiri kan ini sebenarnya. Ini adalah u-nya sendiri. Diturunkan terhadap u, y ini diturunkan terhadap u sehingga menghasilkan 9 u pangkat 8. Nah, itu sudah selesai. Itu dua variabel atau dua fungsi. Sehingga hasilnya berarti dy dx-nya adalah dy du per dx. Jadi dy du kali du per dx. Kita masukkan dy du-nya adalah ini. Dy du-nya adalah 9u pangkat 8. Terus du dx-nya ini. Du dx-nya adalah 12x pangkat 3 plus 7 ya. Kalau sudah seperti ini, kadang-kadang mahasiswa itu ngerjakannya itu cukup sampai di sini saja. Itu salah. Jadi Anda harus menghitung sampai ke sini. Atau bisa sampai ke bawah juga gak apa-apa. Jadi kalau sudah seperti ini hasilnya, kita tinggal masukkan saja. Ini kan 9u, sedangkan u-nya adalah ini. Berarti kita masukkan di sini kan 3x plus 7x minus 8 pangkat 8. Terus ininya kan tetap ini adalah du dx-nya. Berarti hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya. Oke, kalau misalkan di sini ternyata ada 3 fungsi, Pak, misalkan ya. Ternyata ini pangkat 9 dan ada pangkat lagi 10. Berarti tinggal kita tambahkan saja. Berarti di situ ada v. V-nya berarti di situ adalah misalkan mana? H pangkat 10. H pangkat 10. Berarti turunan H-nya sendiri, kita definisikan turunan H-nya sendiri berarti dv per dh lah. Berarti diturunkan terhadap H. Berarti H-nya itu berarti 10 H pangkat 9. H pangkat 9. Jadi kita tinggal menambahkan saja di sini ya. Berarti kan ada 3 nanti. dy du dx du dx du dv per dx. Udah ya, saya tinggal tambahkan di sini kalau ada tiga fungsi. Terus kalau misalkan itu aturannya sinus kosinus, itu sama saja ya. Kalian misalkan juga u-nya berapa, y-nya berapa. Yang ada definisikan. Ini yang paling memang aturan rantai ini sebenarnya bukan untuk menyelesaikan, tapi mempermudah Anda untuk menghitung segalanya. Mungkin begitu. Oke, kita lanjut.
keturunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse sebenarnya ini jarang ada, tapi kita bahas saja. Turunan fungsi inverse, misalkan Y sama dengan fx dan f mempunyai, jika f itu mempunyai fungsi f pangkat minus 1. Nah, setiap inverse itu pasti pangkatnya minus 1 ya. Sehingga x sendiri adalah f pangkat minus 1 y. Jadi kan kebalikannya. Jika kita y f x. Sekarang kalau kita mau mencari x-nya, berarti kebalikannya atau inverse-nya. Dengan menggunakan aturan rantai, x sama dengan f inverse, fungsi f inverse y diperoleh. Kita kan seperti ini aturan rantainya. Dx-nya d inverse y per dy, dy per dx. Nah, satu ini atau ini setimbang atau sama. Satu ini dari hasilnya dari dy per dx-nya. Sedangkan untuk dx yang ini, ini kan di sini kenapa dia jadi dx? Karena sudah ada kata-kata ini ya, bahwa x itu sama dengan fungsi inverse fy. Maka di situ hasilnya x, sehingga nyatalah hasilnya dy dx per dy dan dy per dx ini tetap ya. Nah, kalau kita asumsikan, karena kita kan sekarang mencari dx dy-nya atau turunan terhadap y-nya, maka dy dx-nya itu, dx dy-nya itu kita pindah ke depan. Ini kita pindah ke depan, satunya kita pindah ke sana, sehingga akan menghasilkan 1 dy dx. Sudah selesai. Oke, itu cukup sedikit saja untuk pembahasan ini, agar juga setelah ini tugas, agar memperbanyak tugas Anda ya, buat latihan. Untuk tugasnya akan ada ini. Jadi ini untuk tugas. Jadi mohon Anda catat ya. Ini untuk tugasnya itu dimulai dari sini sampai ke ini. Jadi dari nomor 8 sampai ke nomor 20 ya. Jangan lupa 8 sampai 20. Itu tugas. Pak, ini kok ada sinnya? Sama saja kan. Itu kan cuma turunannya, turunan sinnya apa. Oke, untuk sementara itu kita akan melanjutkan turunan-turunan yang lainnya di minggu depan agar kalian mudah mengerti. Pokoknya intinya di akhir perkuliahan atau sebelum akhir perkuliahan itu kita harus nyampe integral. Kenapa? Integral juga akan dibahas di kalkulus 2. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugas ini kalian screenshot ya. Dan jangan lupa lagi tugas kalau bisa dikumpulkan tepat waktu. Karena apa? Biar nilai Anda juga tepat waktu. Gitu loh. Kalau Anda dikumpulkan sekarang kan itu sama saja Anda besok kuliah. Sekarang dikumpulkan. Di ambang batas nilai Anda. Oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.